start the meeting this morning. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat semuanya, para peserta workshop online Sagu Summit. Pagi ini hari Jumat 29 Mei 2020. Sesuai dengan tema workshop kita pagi ini, di mana adalah Vicon yang kedua ya. Vicon yang kedua ini, tema kita adalah tentang publikasi. Halo, bisa dengar? Bisa, Pak. Oh ya. Publikasi digital ini yang dimaksud fokusnya ke poster wall, poster sudah poster by wall, dan sedikit tentang Photoshop. Narasumber kita pagi ini founder Sagu Summit, Ibu Eli Lana, SPD, dari Dinas Pontianak Kalbar, akan mengetengahkan tentang topik yang kedua, yaitu Photoshop setelah kemarin poster by wall. Hari ini adalah kelanjutan dari workshop online kita hari ini. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Oh ya, saya sendiri SV Anwar dari SMKN 1 Terjo Gresik, Jawa Timur, yang akan menemani Bapak Ibu semuanya belajar bersama-sama Ibu founder, Ibu Eli Jelana, yang akan mempelajari tentang Photoshop dan poster by wall, terutama tentang topiknya yaitu publikasi digital, brosur, atau juga mungkin ya nanti kita lihat aja. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya, nanti pesan singkat oleh Bu Eli sebagai tugas dari workshop kita kali ini. Mungkin begitu dari saya, Ibu Eli Lana ya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Anwar atas kesempatan kepada saya dan rekan-rekan guru hebat se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Sagu Summit, satu guru, satu media edukasi, selalu berkarya dan terus berinovasi. Baik Bapak Ibu, tentang saya sudah tahu ya, saya Luliana, founder Sagu Summit. Hari ini kita akan masuk ke publikasi digital. Nah, apa sih publikasi digital? Kemarin sudah kita bahas ya, Bapak Ibu. Ini kalau PPT saya nggak bergerak ya Pak Anwar, apa karena rekod saya juga merekam ya? Oh ya, baik. Ya, ini Bapak Ibu, sekarang saya bertugas di Dinas Pendidikan Kota Pontianak. Jadi bukan saya Dinas Pendidikan untuk membawahi beberapa kegiatan guru dan merancang sebuah program teknologi pembelajaran. Nah, saya di IG. Nah, kebetulan di luar sana sejak saya mengadakan workshop ini ada kesimpang siuran siapa saya. Nah, saya tadinya sebagai anggota biasa lalu diangkat sebagai ketua IG daerah Kota Pontianak, dan ketika saya terjun sebagai founder dan pelatih nasional IG, saya mengundurkan diri menjadi ketua IG daerah karena nanti saya fokus ke kanal saya. Nah, saya sebagai founder Sagu Summit dan kami memiliki 32 orang pelatih sebenarnya, dan pelatih itu berasal dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang berasal dari
dari guru-guru hebat berprestasi tingkat nasional, terutama di inovasi pembelajaran. Nah, saya diberi kepercayaan oleh IGI untuk memiliki sebuah kanal media. Nah, dikasih nama media edukasi karena sifatnya tadinya non-IT ya Bapak Ibu, tapi karena perkembangan zaman, media edukasi berkembang untuk IT dan non-IT. Nah, kali ini saya merambah ke IT-nya karena saya melihat bahwa beberapa publikasi digital, media publikasi digital itu masih dalam standar yang tidak nyaman untuk dipublikasikan ketika mata kita melihat. Nah, ada sedikit kekurangan, bahkan ada yang maaf kok kita standarisasi sebuah publikasi itu jauh dari kata estetika, seni dan sebagainya itu agak sedikit. Saya coba pertama kali Sagu Summit merambah IT, kita coba ke media publikasi digital. Nah, untuk melihat latar belakang saya, ya saya finalis inovasi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi 3 tahun berturut-turut digembleng oleh kementerian untuk Kemendikbud itu untuk menguasai media pembelajaran. Nah, di situ media saya IT dan non-IT. Makanya ada beberapa teman-teman di luar sana bahwa Sagu Summit itu harus non-IT, tidak. Makanya kami berserta tim pelatih itu, tim pengurus merubah image dan tujuan visi dan misi kami berubah dari dari non-IT menjadi IT dan non-IT. Dua-duanya kami rangkul karena namanya media itu luas. Lalu untuk yang lain ya, saya juga merupakan suatu produser program pendidikan, juga hostnya juga sebagai reporter juga di educational television di Pontianak. Kebetulan dipercayai oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak untuk merancang program pendidikan di TV. Seperti kita ketahui bahwa ya ini juga termasuk publikasi digital Bapak Ibu. Televisi itu kan sekarang ya kalau saya mainnya di live streaming YouTube. Jadi tidak ke channel seperti TV nasional biasa. Karena YouTube sekarang lagi ngetren. Orang lebih suka lihat YouTube daripada lihat TV. Nah, seperti itu. Baik, next. Nah, kita masuk ke materi publikasi digital. Kemarin saya sudah share itu sedikit masalah informasi tentang publikasi digital. Nah, pengertian publikasi digital adalah sebuah expose atau tampilan yang terdiri dari teks, gambar maupun suara dan dipublikasikan dalam bentuk digital, dibaca dengan perangkat komputer atau perangkat lainnya, berarti HP termasuk. Nah, apa sih jenis-jenis media publikasi digital? Nah, ini satu contoh saja dari sekian banyak, saya ambil 6 yang sering kita lihat, yang beredar di HP kita, di televisi, di laptop kita ya, ketika kita browsing, aduh keluar ini apa sih maksudnya. Nah, ada 6 yang saya pilih, yaitu flyer, pamphlet. Nah, nanti ada buku digital, saya tidak bicara isinya, tapi kita bicara tentang bagaimana cara membuat cover depan, sehingga budik kita itu menarik gitu ya. Nah, untuk next times, itu akan saya adakan workshop untuk buku digital, ada narasumbernya lain lagi, tapi itu nantilah kita bicara. Yang keempat adalah brosur Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melihat orang menawarkan barang di pinggir jalan, saat kita sedang berjalan, mereka mengacungkan sebuah kertas, nah, itu brosur mereka kan promosi barang mereka. Nah, ketika kita sedang berkendara seperti itu kan agak sedikit riskan ya Bapak Ibu, dan yang kedua menghasilkan sampah sebenarnya untuk kertas itu. Nah, yang kelima adalah banner. Banner banyak Bu, ada yang berbentuk yang biasa dipakai laku pada saat pemilihan anggota dewan ya. Nah, itu banyak tuh di pinggir jalan, sampai setelah kegiatannya juga lupa mau diambil jadi sampah lagi. Nah, yang keenam adalah video. Video ini sering ya kita lihat di YouTube itu. Nanti selanjutnya saya akan bicara tentang undang-undang publikasi digital setelah kita latihan ini. Jadi nanti Bapak Ibu akan kami bekali
hati-hati dalam mempublikasikan sesuatu berbentuk digital karena kita ada undang-undang IT ya. Undang-undang IT itu mengatur tentang informasi teknologi elektronik yang beredar. Nah, publikasi jangan sampai kita menjadi seseorang yang plagiat atau tanpa izin mencomot sana sini. Nah, itu kan budaya yang jelek sebenarnya. Nanti pembuatan publikasi di mempublikasikan. Baik, selanjutnya adalah kenapa sih kita pilih publikasi digital ya? Ada 4 kelebihan media digital Bapak Ibu dibanding media cetak pada zaman sekarang ya. Satu, itu lebih komprehensif. Psikologi manusia itu tertarik merekam dengan audio visual, mata dan telinga. Jarang sekali. Nah, saya pernah dikasih penjelasan sama Dirjen GTK Pak Nana itu yang sudah pensiun ya, Dirjen GTK lalu mengatakan bahwa literasi anak-anak Indonesia itu rendah. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita amati, jangankan se-Indonesia, depan mata kita saja 5 orang anak, itu kita kasih buku untuk membaca literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai, pasti dia tidak konsentrasi. Karena bagi dia buku adalah membosankan bagi mereka. Ini karena saya berkecimpung di sekolah dasar ya, saya tidak ke atasnya. Nah, itu agak males gitu loh. Buka per lembar saja kita minta ya, tolong jendela ilmunya dibuka halaman sekian, tuh nanti kita diskusikan selama 15 Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca diskusi mereka, dan ketika kita sudah timing out untuk 15 menit, kita tanya, mereka nggak bisa nangkap padahal cuma 1 lembar Bapak Ibu. Nah, itulah dia. Jadi itu ciri khas anak didik kita. Nah, makanya kita beralih ke audiovisual. Rata-rata anak didik kita itu ke audiovisual, lebih cepat mereka nangkap. Contoh bukti lain, ketika Ibu kasih buku cerita yang mudah saja tentang komik bergambar, lebih cepat mereka cerita tentang film Korea dibandingkan itu Bapak Ibu. Karena sekarang publikasi digital bentuk video itu lebih menarik di genggaman mereka dibanding buku bacaan. Bukan saya mengatakan bahwa buku bacaan itu tidak penting. Penting, cuman kita berbicara tentang kebiasaan, budaya sekarang ini loh. Yang kita ajar adalah anak-anak milenial gitu kan. Bapak Ibu mungkin berasal dari dunia pendidikan, lebih kenal siswanya sendiri. Nah, kita lebih bisa audiens atau pembaca atau penikmat publikasi kita itu lebih komprehensif melaporkan peristiwa yang ada di dalam publikasi itu. Nah, yang kedua lebih otentik. Nah, ini yang saya katakan hati-hati dengan yang otentik ini. Ketika Bapak Ibu menyampaikan suatu publikasi digital berbentuk brosur, flyer, atau narasi di bawahnya, ternyata dikonfirmasi oleh seseorang di dalam suatu grup itu ya, ternyata itu salah. Nah, kita termasuk sudah pelanggaran ITE, Bu. Ya, nomor 19 tahun 2016. Nah, itu kita sudah masuk ke situ menyebarkan berita hoax, berita yang tidak benar, walaupun sebenarnya Bapak Ibu meneruskan dari berita lain. Nah, inilah yang terjadi kebanyakan oleh orang-orang kita yang tidak sadar bahwa mereka seorang plagiat walaupun hanya meneruskan. Misalnya saya kirim berita ke Pak Anwar, meneruskan lagi, Pak Anwar kan nggak ngerti saya dapat dari mana gitu. Jadi ketika kita meng-share sebuah publikasi digital, kita tanya dulu ke orang yang nge-share itu, ini informasi dari mana, seperti itu. Nanti kita akan kesandung di masalah ITI-nya. Kan banyak tuh, ada seorang guru lagi kemarin kan ditangkap gara-gara yang menyebarkan berita corona itu yang tidak benar, ternyata bukan pasien corona, tapi di suatu daerah orang daerah itu nggak mau terima gitu bahwa itu kejadian bukan corona. Nah, itu hati-hati saja seperti itu. Yang ketiga adalah big
data. Nah, big data di sini Bapak Ibu maksudnya data besar ada di publikasi digital. Nah, data besar ini kan bisa peristiwa, data workshop kayak kita kemarin, yang saya share itu player yang beredar, terus di bawahnya biasa kalau player di bawahnya ada narasi. Yang terakhir kita bisa interaksi langsung dibandingkan dengan yang menggunakan agak lama. Ibu menjawab zaman kita dulu ada suara pembaca mau jawab pertanyaan atau interaksi sama penulis kan butuh waktu 3 sampai seminggu baru posting lagi di surat kabar. Nah, kalau sekarang easy going aja bisa. Nah, seorang wartawan mengatakan bahwa publikasi digital kenapa kami di Jakarta Post sekarang lebih suka mengirim berita-berita yang secara online. Karena biasanya kalau offline itu ya tidak bisa terbaca lama dan tidak bisa diulang lagi, jadi sampah sudah. Nah, kalau yang online kita simpan di HP, lalu di HP nanti kita, oh iya saya punya kiriman dari si A nih, pernah gitu ya, kita bisa share kembali. Nah, seperti itu. Itulah kelebihan publikasi digital, Bapak Ibu. Terus saya memilih Photoshop. Nah, kenapa saya memilih Photoshop? Karena Photoshop adalah software yang paling mudah untuk memodifikasi gambar Bapak Ibu atau foto secara profesional ya, baik meliputi modifikasi objek yang sederhana maupun yang sulit sekalipun. Kalau untuk poster my wall kemarin itu saya gunakan karena bagi Bapak Ibu yang ingin cepat. Misalnya kayak gini, kemarin saya kasih contoh ya. Pak Anwar meminta saya, Bu Eli tolong dong buatin flyer. Saya butuh nih 1 jam ke depan. Dalam jangka waktu 3 menit atau kurang lebih setengah jam, Bapak Ibu sudah selesai menggunakan poster my wall. Karena pertama aplikasinya ada di HP lebih mudah. Nah, seperti itu. Itu untuk poster my wall. Tapi kalau Photoshop kita memang perlu waktu. Perlu waktu 1 hari, 2 hari sebelumnya. Bapak Ibu, Photoshop ini bisa Bapak Ibu pakai untuk buat ijazah anak-anak yang model sekarang ini. Kan kita ijazah sementara ya biasanya kan dari dinas tempat masih belum menemukan form untuk kelulusan siswa sekolah dasar misalnya. Nah, kita pakai Photoshop untuk sementara sebagai bukti otik kita kepada siswa dan itu kan bisa di PDF-an dan kita share ke grup kelas yang ingin daftar SMP silahkan ini adalah sertifikat sementara atau tanda kelulusan sementara kan berdasarkan rapot ya 56 kita kumpulkan jadi nilainya seperti itu. Nah rapot aja nggak boleh ngambil ke sekolahan harus kita share. Nah coba kita masuk ke Photoshop dan kita publikasikan. Nah, kualitas gambar yang kita pakai di Photoshop Bapak itu berkualitas tinggi. Nah, kualitasnya tinggi, jadi nggak kabur. Kalaupun kabur, dia bisa di amati atau dicari jalan keluarnya itu gimana itu di Photoshop. Tapi kalau poster my wall kita besarkan itu biasa kabur. Nah, kalau di Photoshop tinggal resolusinya. Nah, Photoshop juga bisa kita jadikan dokumen PDF dan sebagainya, Bu. Nah, itulah kelebihan dari Photoshop. Nah, sekarang pengertian dari Photoshop sudah, kita masuk ke fiturnya yang ada di Photoshop. Di sini saya contoh saja, nanti langsung saya praktekkan ya Bapak Ibu. Yang mana sih yang namanya ini gitu ya. Ya, kita ada fungsi atau menu yang ada di Photoshop. Ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah yang utama, yang ada di bar atas. Nah, menu bar. Nah, menu bar kalau ya share screen ya. Share screen nanti saya coba ke apa namanya kalau belum tampil Bu Eli. Belum sampai. Saya sudah Pak, mungkin karena sinyal ya, saya sudah di HP sinyal saya sudah nampak. Ya, baik. Iya. Bapak Ibu, ini di screenshot dulu, nanti saya stop yang PPT-nya, saya
menu bar yang mana, option yang mana, gambar yang mana, palette wheel yang mana, toolbox yang mana, palette yang mana itu nanti kita masuk ke prakteknya. Karena maka saya tulis next praktek. Karena kalau saya tulis banyak-banyak nanti nggak akan habis waktu kita akan habis 1 jam untuk membahas ini saja secara teori. Nah, saya sukanya teori praktek gitu. Ya, baik. Untuk yang Photoshop ini saya sudah tidak ada lagi ya. Sudah cukup. Nanti yang ini di screenshot dulu di HP-nya. Lalu kita masuk ke Photoshop-nya. Oke, sebentar. Coba dulu ke Photoshop. Ini saya matikan dulu. Saya menggunakan ada Photoshop C 2015 ya, Bapak Ibu. Agak lama juga nih kalau sudah buka. Bapak Ibu, ini PPT tadi yang di awal saya baru buat 5 menit sebelum saya masuk room, 5 menit. Nah, baik Bapak Ibu, tadi ya kita coba ke fungsi Photoshop, menu bar. Menu bar yang ada di atas Ibu, ada tulisan file, edit image, sampailah kepada help ini. Itu yang menu bar. Kalau option yang ada di bawah. Yang ini nih, sebelah kiri. Option. Ya Bapak Ibu, itu untuk tools yang akan kita pilih saat kita melakukan pekerjaan. Oke, lalu yang kedua, gambar, menampilkan gambar yang sedang dibuat atau diedit. Gambar ini nanti mulainya kayak saya ini kan sudah ada gambar ya Bapak Ibu, itu dari gambar saya. Nah, ini yang dimaksud dengan gambar ini bidang yang ini, bidang kerjanya yang di tengah, template-nya. Oke, yang kedua adalah palette wall. Nah, palette wall cara cepat untuk mengakses palette brush, tool reset, dan layar komputer. Ini nanti ada yang di sebelahnya nih, palette wall. Kanan, toolbox ya, berisi tool untuk menyeleksi dan modifikasi gambar. Semua ada di layar sebelah kanan, di sisi sebelah kanan. Nah, palette juga ada di sisi sebelah kanan, berisi jendela-jendela kecil yang di dalamnya terdapat perintah dan pilihan untuk dokumen gambar yang sedang dikerjakan. Nih, di sisi sebelah kanan Ibu yang bagian palette wall, toolbox dan palette-nya ada di sini. Sebelah kanan kita. Yang ini namanya menu bar, yang di atas ada file sampai ke help, lalu option ada di bawah sebelah kiri. Nah, gambar ada di meja tengah, sedangkan toolbox, palette wall, toolbox dan palette ada di sebelah kanan. Nah, itu fitur yang ada di Photoshop. Nah, sekarang kita coba seandainya ingin membuat sebuah media publikasi digital ya, maaf saya selalu lupa kata medianya, media publikasi digital. Nah, saya mau coba membuat sebuah pengumuman kepada siswa saya atau informasi tentang corona ini ya, secara secara digital. Mereka kan masih awam dulu ya, cara cuci tangan yang baik dan sebagainya. Kalau kita ngomong di grup dengan tulisan, mereka nggak ngeh gitu, nggak ngaruh. Tapi kalau kita tampilkan dengan sebuah publikasi yang baik, bahkan bisa nanti mereka share keluar. Ini bu guru saya yang buat. Oke, caranya pertama adalah Ibu klik file, lalu ada new. New itu berarti baru Bu. Baru. Nah, ketika tampil baru, Bapak Ibu, sudah ada di layar belum? Belum ya, masih ya. Nah, baik, sudah tergerakkan di HP saya baik. Nah, ini Bapak Ibu ada new, itu Ibu kasih title dulu. Title itu berarti judul yang akan Bapak Ibu simpan di file komputer Bapak Ibu.
Nah, tinggal dikasih saja, karena kita hari ini latihan, kita tulis latihan. Saya ini contoh aja ya, latihan sagu, samet, 2. Di sini ada sentimeter. Nah, 27 lebar, tingginya 26. Kurang lebih sama dengan yang di layar saya. Dan jangan lupa backgroundnya, Ibu kasih white, putih. Kalau Ibu, Bapak Ibu klik bawah ada background color, transparan, dan others. Tapi nanti bisa ini ya, bisa Bapak Ibu coba-coba di paling maksimal lah yang biasa dipakai ya. Nah, jadi kan pixel, yang lain sentimeter. Baru kita klik OK. Kita lihat ukurannya. Nah, seperti ini jadinya. Terus kemungkinan agak kecil misalnya kan. Misalnya agak kecil nih. Aduh, kurang besar nih punya saya nih. Kurang besar ceritanya. Bapak Ibu klik lagi di image. Ada image ini untuk gambar. Nah, ada image size. Klik image size, ukuran gambar. Ini kan sama nih, Bu. Kita masih pakai milimeter, coba kita klik sentimeter. Nah, kan berubah sama kan? Nah, kalau mau dirubah silakan dirubah. Kalau original size kita coba lihat original size. Nah, di sini kalau fit to berarti kita lihat dulu. Di sini ada legal, A4 dan sebagainya ada. Nah, kita coba 4 ya, rata-rata player itu 4 ukurannya. Oke. Berubah nggak dia? Tampilannya malah mengecil. Kita lihat cek lagi image kita, image size-nya. Tapi ini hanya di depan mata Ibu ya. Nanti bisa kalau jadinya nah kembali ke original size. Dirubah saja. Jadi dirubah aja. Bapak Ibu bisa itu sendiri ya. Kalau saya lebih suka saya besarkan saja ini. Contoh, layarnya jika ingin besar, kontrol plus, ada CTRL, tanda plus. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah ada tampilan. Nah, sekarang kita mau isi apa? Tema kita untuk apa? Nah, kalau temanya tadi tentang corona, berarti kita perlu background. Warna putih, menarik nggak kira-kira ya? Saya bilang, nggak usah, malas pakai warna putih. Saya mau kasih apa warna lain. Nah, di Photoshop sendiri ada penyediaan warna Bapak Ibu, backgroundnya. Tapi jangan lupa background yang ada di sebelah kanan ini, yang kursor saya ya, ini harus diklik 2 kali. Klik 2 kali, karena ini masih dikunci Bapak Ibu. Kalau dikunci nggak bisa. Nah, jadikan layer dulu. Lalu di sini ada gambar ember. Saya lebih suka mengingat dengan istilah saya sendiri. Ember, palah cat lah gitu ya. Sebentar. Sorry. Nah, ini ada ember. Warnanya saya ganti ceritanya. Oke, warnanya ada di sini di bagian bawah ini Bapak Ibu. Di sini juga ada. Di sini juga ada nih. Dipilih saja di atas, di bawah, dan kerjanya. Nah, jadi merah. Latar background saya jadi merah. Dapatnya tadi yang gambar ember, terus ke bawah. Di bawah ini kan ada pemilihan warna nih. Kalau Bapak Ibu ingin mengeset warna lagi, tinggal diklik saja. Nah, color picker-nya udah ada. Tinggal dicari Bapak Ibu warna apa. Nanti.
Oke kan dulu jangan lupa. Kalau keburu-buru nanti ketinggalan. Ini belum saya ganti tadi, belum saya oke. Warna ungu ya, coba ya. Oke. Nah, ini sudah berubah. Iya, berubah jadi ungu. Kalau pattern gimana sih? Modelnya gimana? Tuh, ada kan? Nah, ini ada warna anu nih, warna gradient. Berubah nggak? Nah, itu dia, berubah. Ya tinggal Bapak Ibu sendiri aja di kotak-katik untuk warna di sini. Pattern ya, kalau foreground yang tadi biasa. Ya nggak akan berubah sesuai ini nih, sesuai yang ada di sini. Kayak saya coba biru lah, latar belakang gigi biru. Soalnya sinyal saya juga nih. Iya, iya. Motor sinyal. Jadi slow respon dia. Yang sebelah kanan juga ada nih Bapak Ibu nih di atas nih bisa dimain-mainkan layarnya nanti di rumah dicoba-coba aja. Nah ini kita ganti. Saya mau pakai ini ah. Nah gradient tool nih. Saya suka pakai gradient tool nih. Bisa bisa warna-warni Bapak Ibu. Gambar embernya di jangan lupa nih. Sama lagi ya. Mungkin warnanya atau apa, Bu? Ya ini aja ntar Pak. Saya ya sudah balik ke semula. Nah baik Bapak Ibu. Terus kita perlu apa saja judul? Ternyata kita perlu judul. Bapak Ibu tulis aja di sini ada teks gambar T yang ada di optionnya, ada icon T ya tinggal diklik aja di situ dan diingat colornya yang di atas ya, Bapak Ibu yang di atas colornya kalau kepengen hitam ganti hitam dulu. Oke, saya pakai Tahama Ball. Ini berarti ada ball, ada regular agak tebal ya. Soalnya gini, prosedur corona. Ini kan nggak profesional ya Bapak Ibu ya. Gimana caranya supaya bisa masuk dalam template atau backgroundnya E nah ditarik jangan lupa ditekan dulu kalau shift kalau ibu tidak klik shift dia bisa goyang sana sini tapi kalau pakai shift dia akan banyak panas karena ya memberi efek karena hitam saja kurang menarik saya kamu kasih listnya warna putih itu ada di mana Bapak Ibu lihat ya menu barsnya tadi menu bars dia ada layer Bapak Ibu layer style diklik
Ya, jadi agak berat kan. Nah, di sini ada layer style Bapak Ibu. Layer style, ada bevel emboss itu efek full. Nah, kalau mau listnya berarti stroke. Kita klik stroke. Stroke apa? Ganti. Ukurannya sudah ada ya. Kita jadikan 10 kain kejadian. Nah, listnya ya, Bapak Ibu. Biasanya saya pakai 5 ya. 5. Kita coba untuk menampilkan udah bagus belum nih ceritanya, dan kontrol plus jangan lupa. Ini besar nih jadinya Bapak Ibu, udah pecah ya biasanya ya. Bagus. Saya mau ini tuh ya di color. Kalau Ibu pakai color nggak bagus. Kalau tuh editing lebih baik color atau prosedur corona. Terus Bapak Ibu kan sudah tahu ya prosedur corona. Anak-anak mungkin belum tahu. Kita coba dengan mereka cuci tangan. Kita cari browsingan langsung. Kalau ada gambar di Bapak Ibu punya ya silakan saja. Kalau enggak kita cari. Gambar. Ya, Bu Tati, mic-nya saya lepas karena saya lagi ngetik, Bu Tati. Nah, gambar cuci tangan. Saya ngeceknya di HP nih. Sudah tampil belum layar saya? Ya, sudah. Sudah tampil. Bapak Ibu kalau ngambil di Google, jangan semua. Kalau gambar ya klik yang gambar. Atau fokus ke gambar Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu kayak gini, kalau cari dokumen nggak masalah. Nah, biasanya kalau anak-anak sekolah ya, carinya yang animasi-animasi gitu. Nih, kita coba ya. Klik ini ya, klik. Nih, ukurannya 1600 kali 1600 pixel. Nah, mau ngopinya Bapak Ibu tinggal klik kanan saja. Ibu, nggak usah save. Kalau save kan harus disimpan di file. Kalau copy image, Ibu copy, terus pindah lagi ke Photoshop. Di Photoshop jangan langsung di enter. Kan kita harus edit dulu. Ada nggak orang di situ. Tapi kalau Ibu bilang, oh nggak apa-apa harus dicantumkan. Biar nanti nggak kena undang-undang IT, tinggal Ctrl V. Jadi, nah, selesai kan? Yang jelek di sini apa ya Bapak Ibu ya kalau saya pakai ini ya? Kira-kira. Kalau langsung saya pakai begini. Tanpa saya edit. Warna mungkin. Atau latar belakangnya putih. Latar belakangnya putih ya Pak Anwar, benar. Latar belakangnya putih, kurang menarik ya. Nah, coba saya besarkan dulu. Ini risikonya Bapak Ibu, karena saya tangan kiri memegang mic headset, saya nggak bisa pegang keyboard saya di shift. Saya coba tarik, nah goyang-goyang kan, bisa besar, bisa kecil gitu ya. Nah ini akan membuat gambar kita jelek. Lebih baik kita sambil membesarkan, tangan kiri pegang shift. Nah, dah ukuran aslinya. Baik, sekarang kita mau menghilangkan ini, jangan lupa enter. Tadi kita sudah membesarkan. Nah, Bapak Ibu di sini putih bisa kita hilangkan nggak ceritanya kalau di Photoshop? Ada yang bilang kok saya masih ada putih-putihnya Bu Eli. Nah, karena lupa. Di option sebelah kiri, Ibu pakai yang ada Magic Wand Tool. Saya
karena saya suka lupa, saya ingatnya aja itu tongkat. Nah, sini Bu, kita pakai aja, kita klik. Dia kan timbul yang begitu tuh, kedip, kedip, kedip gitu ya. Ibu tinggal kontrol del aja, hilang nggak? Nah, hilang ternyata. Bu, kedip-kedipnya nggak mau hilang, Bu Eli. Klik lagi di bidangnya, hilang. Backgroundnya hilang. Berarti dengan kata lain, Bapak Ibu bisa mengedit gambar langsung dari Google, dari browsingan ke media kerja Bapak Ibu dengan mengedit di template-nya tanpa mengganggu layar atau background yang ada. Kenapa bisa? Karena yang di medan kerja sebelah kanan, yang bagian menu bawahnya ini per anu Ibu, per layer. Layer 0 tadi di tempat saya, layar 0 tempat saya itu untuk background. Lalu ada prosedur corona ini untuk T. Dia satu-satu kerjanya, jadi tidak akan mengganggu. Nah, seperti itu. Cuci tangan. Nanti tulisannya kan sama nih nanti Ibu, Bapak Ibu. Ini hanya contoh ya. Nanti bikin lagi satu. Cuci tangan dahulu. Nah, kan? Terus memakai masker misalnya. Kita cari lagi browsingan. Di browsingan kita cari lagi. Es. Nah, gambar masker. Karena Bapak Ibu pakai kartun, lebih enak kartun semua. Jadi masker kartun. Nah, seperti ini ya. Kan sudah nih lengkap nih. Mau ambil yang mana? Misalnya tentang ini aja lah ibu-ibu ini. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kan dari Republika nih, dia ada marknya ya, ada watermarknya. Nggak bisa dihilangkan Bapak Ibu. Inilah saya katakan bahwa eh, hati-hati penggunaan. Tapi kalau ini mereka boleh karena mereka sudah ada watermark. Kalau kalau lebih aman sih Bapak Ibu gunakan yang tidak ada watermark. Misalnya seperti ini. Nah, ini tidak ada watermark Bapak Ibu. Tinggal diitin aja, tinggal dicari. Mau gambar apa tuh? Nah, kan ada semua ya Bapak Ibu ya. Tinggal dicari aja. Oke, ini gini aja coba dulu. Kontrol klik kanan, kontrol C ya. Copy image, balik lagi ke Photoshop. Kontrol V, besarkan dengan ukuran yang sama seperti sebelahnya. Ya, seperti itu. Enter. Lalu, tadi cara ngilangkan backgroundnya silakan. Klik, hilangkan aja. Ya, sudah hilang ya, klik lagi. Nah, sudah tidak ada listnya. Nah, kalaupun ada di tepi-tepinya, Bapak Ibu bisa dihilangkan dulu tadi di tempat ini. Ini kan nggak kita crop nih, saya nggak crop. Kalau di crop juga kita kontrol dulu. Asli. Mau saya crop, nah gambarnya semua. Jadi, kalau crop itu berarti harusnya di tempat yang dibuat baru lagi. Crop, potong si kiri sisi ya. Saya nggak ada garis tepi atau apa namanya pembatas gambarnya.
Nah, seperti ini. Stop dulu Bapak Ibu. Nah, bilang jadi kalau saya lihat tadi kan ada putihnya tuh kan yang betulnya itu untuk copy gambar yang lagi sorot, Ctrl X, ya, kita oke. Ya, ini yang layer 2 kita hilangkan saja kan lama-lama kan kita nggak mau pakai itu tuh kita hapus arah hilang, kita balik lagi ke layer layer 2 ya mak, layer 2 nya hilang tadi sudah kita buang layer 3. Ya, klik kanan ya oke. Oke. Nah, kan hilang tapi tepinya udah nggak ada lagi nih. Jadi itu kalau yang virus coronanya masih ada si background kan gimana? Atau kayak ibu inilah nih, cewek ini di bawah tangannya itu kan masih nampak backgroundnya tuh Bu. Bapak Ibu, kita besarkan aja gambarnya, klik lagi yang tadi. Cara juga bisa. Bahwa chipnya ditekan sekaligus untuk satu bidang kerja. Contoh saja ya, nanti di silakan. Lihat, dia akan hilang. Kan dia di posisinya. Oke, kalau prosedur pemberian gambar apa tulisan bisa ya. Nah, terus nanti gambarnya mau dibukanya tadi layernya diaktifkan layer style. Nah, layer stylenya agak lama ya Bapak Ibu ya keluarnya. Ya sudah ada. Itu enggak perubahannya kira-kira. Nah, ini saya pakai inner bevel, dia gembur dikit. Kalau ingin ditimbulkan, tuh bisa. Yang cuci tangan tadi, ini oke dulu nih. Satu gambar satu. Nah, kan lebih cantik. Ini coba ya, kita di layer lagi. Match layer. Setelah ini praktiknya selesai Pak Anwar, jadi kita coba setelah itu nanti gantian Bapak Ibu yang langsung latihan. Saya tinggal ngelihat aja. Nah, ini Bapak Ibu sudah timbul nih gambarnya nih. Kan lebih menarik ya daripada tadi tanpa dikasih efek timbul dan sebagainya. Ini lebih jelas. Nah, ini misalnya supaya lengkap lah. Saya kasih tulisan dulu. Sabun saja ya. Ntar ini tinggal di kayak seperti kita di Word, Bapak Ibu tinggal dicari saja. Nah, sudah seperti ini. Oke, terus
Nah, kalau Bapak Ibu ingin menyamakan tulisan atas dan tulisan bawah, yang cuci tangan menggunakan sabun ini, Bapak Ibu klik lama-lama, terus cari tombol ALT di keyboard. Tekan, pindahkan. Oh, copy. Ini tulisannya sama. Kalau nulis lagi kan nanti beda-beda. Tinggal ke kontrol, ke tulisan T, ganti. Ya, satu player sudah jadi, terus jangan lupa player ini adalah buatan Bapak Ibu, tinggal ditulis lagi di bawahnya dengan tulisan yang beda, misalnya sign by atau dibuat oleh ya, sign by. Ibu boleh pakai lihat. Bu mau pakai tulisan lain boleh, coba watermark Ibu nggak akan bisa diganti orang. Kita cari fontnya. Kira-kira menarik bagi Bapak ya. Sign by saya ya kan. Nah, nanti nggak bisa dihilangkan kecuali mereka crop. Yang lebih enak itu Bu, gambar. Nah, ini gambarnya kan di bawah layer 3 ya. Sekarang tulisan desain by-nya kita angkat, kita klik yang di tombol sebelah kanan, desain by ini kita letakkan dia di atas layer 3. Nah, timbul di atasnya. Warna saja. Ya, nah, udah ya. Jadi kalau di gambar begini mereka nggak akan bisa hapus. Nah, setelah jadi ini kan atas bawah nih bisa dikasih logo sekolah, logo kelas, atau motif-motif lain. Ya, kita coba kasih motif lain tentang kesehatan juga nggak masalah. Bisa kita variasikan lah sesuai tema. Ini yang saya katakan tadi secara sistematis dan terorganisir dengan baik. Seperti Bapak Ibu mengarang, Bapak Ibu perlu apa? Tapi perlu judul, perlu tema, perlu judul, perlu paragraf 1 isinya apa, paragraf 2 isinya apa. Publikasi digital itu sama persis seperti Bapak Ibu mengarang. Kerangkanya harus dibuat. Judul, gambar, tulisan, informasi apa, itu harus jelas dalam sebuah player atau sebuah publikasi digital. Bapak Ibu ya, jadi coba open dulu yang lain sebelumnya. Nanti ini kita coba kasih judulnya di yang lain ya. Coba nanti dilihat apa namanya, mau bikin apa gitu ya.
Ini kemarin mau menyelenggarakan jurnalistik, tapi nggak jadi. Belum ada tampilan ya Pak Anwar ya di sinyal mungkin ini. Yang option Ya, enggak, maksud saya sinyal ini. yang akan ditampilkan apa? Option apa layarnya? Ini Bapak Ibu ya. Ya ini ada option, ada layar jadi satu. Optionnya Saya sudah ada di tampilan saya di layar sudah ada, nggak tahu di HP Bapak Ibu atau di layar Bapak Ibu sudah ada atau belum? Kalau isi laptop ya kelihatan sekarang. ya, oke, kalau visi Ibu sudah melihat yang ada di layarnya. Nah, Bapak Ibu ini sudah jadi, ini player ya, namanya player brosur yang akan saya share kepada teman-teman guru dan siswa. Pada saat itu saya Maret lalu sebelum COVID kami merencanakan membuat virtual dan jurnalistik workshop 2020. Nah, ini saya besarkan ya. Apa sih yang saya butuhkan? Pertama adalah supporting saya. Nah, di sini ada Siamio, Siamolek, Dinas Pemda Provinsi, Pemda Kota, ada komunitas KPKKFI, ada Kopi Kalimantan, ada RTV, karena jurnalistik dekat dengan RTV. Ini ada apa namanya? Seseorang yang akan membawakan tentang jadi semua harus dikumpulkan jadi satu di sebuah file Bapak Ibu. Foto, logo seperti ini. Itu kan kita perlu perencanaan nih ya. Foto saya di mana sih? Background apa sih yang saya perlukan? Ini latar nggak bisa dikotak-katik kalau pindah ke Photoshop. Jadi saya ambil template-nya saja, saya pindahkan ke Photoshop. Saya buat logo dan sebagainya itu saya edit di Photoshop. Karena kalau kita edit di poster memo tidak akan secantik ini gitu. Karena kan dia terbatas ya, poster memo itu terbatas. Nah, ini saya coba edit di poster memo. Di Photoshop. Ada beberapa yang saya edit di Photoshop, ada beberapa yang saya edit di poster memo. Ada trademarknya tuh, ada brandingnya di bawah. Nah, kalau seandainya poster mayonya tidak mau kita ambil, tetap hilang dia, hilang poster mayo. Jadi ibaratkan ini adalah workshop player atau informasi yang Bapak Ibu pakai diedit di tempat lain selain poster mayo. Nah, tapi kalau orang poster mewah kasih tahu ini punya kita karena template-nya ya. Nah, bisa nggak Bu ini nanti dipermasalahkan oleh mereka? Tidak, karena mereka publikasi, mereka sudah boleh dipakai. Nah, ketika diedit, edit saja, hilangkan. Nah, kan kalau untuk membeli secara pro kan kita ada mungkin 300-400 ribu baru bisa kita punya yang pro, yang berbayar. Ini kan tidak, kita edit saja. Nah, kalau begini Bapak Ibu, materi yang ada atau kerangkanya pertama adalah openingnya. Siapa sih yang supportingnya? Ini kita hilangkan, iya nggak apa-apa, logo sekolah, logo BEM, siapa sih yang ada di belakang kita gitu kan? Nah kalau kan di bawahnya didukung oleh RTV, Dinas Kominfo Provinsi Kalbar, ada logonya, Dinas Pendidikan dan
Provinsi Kalbar ada logonya, Dinas Pendidikan Kota Pontianak ada logonya. Nah, RTV adalah penyelenggara, komunitas KKFI adalah penyelenggara, Kopi Kalimantan secaranya. Kita tidak bisa menggunakan secara ini tanpa izin. Nah, ini publikasi Bapak Ibu, hati-hati dengan publikasi Kalimantan Barat. Nah, ini ada kata, kalau sudah ada siam molek pasti siamio akan ikut. Nah, namun sekarang karena komunitas kami sudah legal, tinggal disupporting oleh pemerintah daerah. Nah, ini harus itu kan Bu. Nah, paragraf pertama banyak kan kalau dalam bacaan teksnya di playernya kita juga ada judulnya. Yang kedua gambar. Nah, waktunya kapan? Kalau berbayar ya tulis, kalau gratis ya tulis. Materinya apa? Ini kalau workshop ya pelatihan. Kalau tadi yang ini beda. Nah, ini tema, judul sekaligus tema prosedur corona. Isi paragraf 1 cuci tangan. Paragraf 2 menggunakan masker. Percaya atau tidak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tampilkan ini di layar laptop atau Bapak Ibu share dijadikan tugas bisa secara literasi digital mereka sudah baca, oh ini tentang prosedur corona, ada cuci tangan, ada menggunakan masker. Nah, di tugas bawah Bapak Ibu bisa kasih mereka, oke anak-anak sekalian, coba tugas anakku sekalian, coba deh diterjemahkan dalam bahasa anak-anakku sekalian dalam bentuk satu paragraf. Dia akan bisa bilang, corona ada apa sih, dia mulai dengan kata itu. Coba virus ini kan anak ya kalau di kelas 6, karena saya ngajar kelas 6, mereka sudah terbiasa opening dengan pendahuluan, introducing, memperkenalkan sesuatu. Nah, baru mengganti bahasa aplikasi digital bahasa literasi biasa atau berbentuk tulisan. Saat terjadinya corona, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan menggunakan masker sesuai standar kesehatan. Sudah selesai, tugas anak-anak kita selesai. Sudah dapat nilai mereka menerjemahkan dari bahasa digital, bahasa non digital berbentuk tulisan, foto screenshot, foto kerjaan kirim ke grup, Bu saya sudah. Dan ini sudah saya lakukan di grup saya. Kadang saya baca saja di blog pendidikan saya yang kalau Sagusa blog itu kan publikasi digital Bu, kalau blog memperkenalkan publikasi literasi digital kepada siswa kita, apalagi di sekolah dasar itu agak agak susah. Tapi kalau yang tingkat SMP SMA akan lebih mudah karena mereka sudah tergunakan publikasi digital, melihat literasi digital pada saat corona ini mereka harus stay at home kan gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, dari saya mungkin sudah selesai Pak Anwar. Nanti silakan peserta ada yang mau praktek satu dua orang dengan screenshotnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada baiknya barangkali ada yang kurang jelas bisa Ya, langsung saja. ditanyakan ya, langsung Bu Eli ya. Kalau Ya, ada penugasan, ada nggak kira-kira? Ini waktunya sudah jam 10 lebih 23, gimana nak? Kalau penugasan Bapak Pak Anwar, kita kesepakatan udah buat Iya. yang poster my wall. Terus yang sedang menjalankan sagu-sagu lanjutan itu ada tagihan untuk mereka di sana. Kalau mereka ingin
apa, tapi bukan sebagai yang wajib ya Pak Tugas. Anwar ya. Ya, bukan tugasnya. Ya itu aja. Tugas wajibnya di Sabek, bukan ke kita. Karena ada Bapak Ibu membuat suatu publikasi digital, kita buat kan kita grupnya forever ya, nggak akan dibubarkan sampai workshop gitu. Jadi masih bisa konsultasi. Siapa tahu nanti ada workshop lagi ya enak lagi, tinggal ikut lagi, mau yang berbayar atau gratis ya. Kayaknya kedepannya akan ada lagi lah. Silakan Pak Anwar. Ya, Bapak Ibu, barangkali kebetulan ikut workshop online Sablok lanjutan. Untuk headernya kan harus wajib, Bu. Harus wajib pakai. Sekarang bisa dikonsultasikan. Barangkali supaya besok nilainya bisa 100 gitu ya. Ketika workshop Sablok besok. Walaupun bisa juga ditanyakan di kelas TG juga bisa. Di sini pun juga nggak apa. Barangkali mau praktek silakan. Sesi tanya jawab sekaligus praktek ya Pak Anwar. Ya, kelihatannya lebih bagus karena ini hari Jumat ini ya. Sekarang sudah jam 10:30. Tanya tetap bisa lewat grup TG ataupun via apa Japri ya. Mungkin gitu mungkin. Ya, ini saya stop sharing dulu lah. Ya. Bapak Ibu silahkan satu orang dua orang yang ingin mencoba. Jadinya tidak bisa semuanya. Ini tadi tentang flyer di foto itu banyak pilihan sekali. Bapak Ibu bisa milih sama dengan poster wall, banyak pilihan, flyer, banner, poster dan sebagainya. Tinggal pilih. Silakan bisa langsung ngomong. Mic-nya bisa dinyalakan kalau ada yang ingin disampaikan. Halo, Pak Heli. Sinyalnya. Halo. Ya, dengan Bapak siapa ini? Dengan Pak Polung Sinaga, Pak. Wah, Mr. Polung, I just knew your voice is like now. Tersofa ya. Mohon izin mau nanya Ellie. sama Miss Ellie. Tadi ya, Pak. Mrs. Ellie. Saya tidak Iya, Mrs. You can. Share screen maksudnya. Pak Pulung di share screen Pak Anwar. Beliau mau praktek katanya. Bertanya. Share screen. Ya, oke. Mungkin materi belum sampai ke sana tadi, masalah apabila kita ambil kartun begitu, walaupun kita edit, apakah itu tidak salah digunakan gitu? Karena itu atas kreasi orang lain. Jawab atau Pak Anwar yang jawab nih? Ray, monggo, Mrs. Ellie, it is now your time. Ya, nanti to speak up. Ya, berarti nanti Pak Anwar bisa nambahin ya kalau ada yang kurang. Baik Pak Polu. Kalau mereka memperbolehkan kita mengambil gambar, tapi mereka juga tidak melepaskan kita, itu berarti ada watermark mereka di gambar. Iya, iya. Nah, kayak Republika gitu kan, gambarnya udah paten mereka punya, dia ada watermark, nggak bisa hilang. Itu satu. Mau pakai ya tetap ada inisial itu, dan kita nggak perlu minta izin ke mereka karena watermarknya sudah ada. Satu. Terus yang kedua, gambar tidak ada watermark. Mereka sudah posting Pak. Mereka posting gambar free ya. Di situ biasanya ada free picture.
ambil nggak masalah, Pak. Nggak masalah, kita nggak akan terkena IPI-nya. Publikasi, kasihlah sumber di bawahnya Bapak ngambil di mana. Temen Iya, iya. buku, cantumkan di bawahnya dari mana. Termasuk kita posting di blog kita. Nah, kalau di blog kita, kalau satu buku, app-nya kan sudah ada inisial mereka, copyright-nya sudah ada di dalam Ya. buku itu. Kita nggak perlu lagi minta izin. Pembaca juga tahu, oh ini dari Kemendikbud, watermark. Tapi kalau yang umum, bentuk player, sumbernya dimasukkan di bawah narasi, Pak. Biasanya kalau itu di bawah narasi. Saya tadi ya, saya ngambil misalnya di blognya Mr. Pulung misalnya. Di bawah narasi saya harus dikasih sumber _2 Mr. Pulung blog. Gitu. Saya tidak langsung akan oh ya bagus ya ternyata. Nah, diklik Mr. Pulungnya, blognya. Nah, nanti kan larinya ke Mr. Pulungnya itu. Pulung punya gitu kan. Nah, seperti itu. Lebih bagus sih memang buat sendiri, Pak. Buat sendiri gambarnya. Tapi biasanya kebanyakan kalau mereka sudah posting secara online kayak di Google searching itu adat A, adat B punya siapa, mereka nggak akan komplain kita. Kecuali video, Pak. Kalau video susah, Bapak ngambil video di YouTube misalnya, atau Bapak merekam punya saya nih, Bapak rekam, terus Bapak ulang posting di YouTube dengan konten Bapak, itu salah besar, Pak. Berapa hari yang lalu saya sering melihat postingan-postingan seseorang itu mengambil workshop yang diadakan orang-orang lain. Kecuali begini, Bapak ke saya, Bu Eli, saya mau posting ulang, boleh nggak? Yang rekaman Bu Eli, ya silahkan saja. Saya bilang silahkan Pak, gitu kan. Bapak sudah izin ke saya. Tiba-tiba nanti ada yang komplain, Pak Pulung kok nggak Eli ya? Pak Pulung kan bisa bilang, oh saya sudah ke orang itu kan kita ada etikasi digit ya, digit berhak untuk publikasi, tapi tetap harus ada etika, izin sopan santun dalam dunia penyiaran, publikasi harus ada. Itu satu. Apalagi saya sudah berkecimpung di dunia pertelevisian, Pak. Sudah jelas-jelas itu agak ditekankan oleh teman-teman saya yang di kru TV itu, jangan sampai Bu Eling gunakan player atau apapun tanpa izin, kita bisa kena. Nah, saya sekarang ikonnya sudah ke TV, KPI. Ada yang gambar orang jin gitu misalnya. Misal ya dipublikasikan ke program saya, itu bisa kena itu. Nah, kecuali kalau tim saya, misalnya Pak Anwar tim saya Pak Anwar share di YouTube konten beliau boleh, karena saya sudah tahu, oh ini tim saya gitu. Atau Pak Pulung sudah tim saya. Pak Pulung kan Pak Pulung share di konten pribadi Pak Pulung. Nah, saya ini bagian publik workshop saya. Jadi saya bilang kembali lagi kemarin banyak ngambil dari workshop orang, nggak tahu udah izin atau apa. Saat ada yang komplain, kita habis Pak undang-undang IT itu. Ada, nanti saya share lah di grup ya. Ya nanti publikasi digital itu, nah itu nanti ada di Silkos. Grup YouTuber Guru Indonesia itu kemarin Bu Eli share banyak ya tentang undang-undang ITE ya. Ada yang Karena langsung lagi dia tempat lain juga nggak ada kayaknya, tapi nggak tahu yang segrup dengan saya udah nggak pernah share lagi. ya. Dari sang punya Pak Pulung ya, nggak boleh diri. Kalau memang mau share sekarang, izinnya ke saya sekarang mumpung saya online. Saya Pak Pulung siapa. Bu saya izin share gitu kan, ada rekaman di grup. Kalau
kalau misalnya saya ini siapa sih? Nah, terus saya komplain, ini punya saya, seminar saya, kasihkan sembarangan tanpa izin saya. Ibu sudah bilang ibu loh, Ya ada, bagus itu memang ya di sudah tidak akan lanjut gitu. bagus itu. Video oleh siapa gitu? Video by Eli Nah Lana. itu Ya. Deskripsi kan juga bisa deskripsi ya. Iya, benar. Itu Pak Pulung, etika Ini YouTube apalagi ya agak keras itu YouTube itu. suara Bu Lisa mana ya? Kok ada orangnya nggak ngomong apa? Disambi masa apa gimana nih Bu Lisa? Sementara dimatikan aja ini dulu. ini mau ngomong ini Bu Lisa. Oh iya. Mati lagi. Halo, Bapak Ibu yang lain silakan. Bu Lisa sambil apa nih? Bu yang lain silakan. Menyimak dengan baik nih Pak. Nggak boleh, nggak boleh Mbak, harus ngomong, harus ada kontribusi ya. Silakan. Bapak Ibu, saya baca di kolom chat, berani mencoba. Terus terang ya Bapak Ibu, kemampuan saya di Photoshop ini karena kebetulan suami saya kerjanya di percetakan. Ketika beliau lagi banyak banget pekerjaan yang menumpuk, saya merasa aku ingin belajar meringankan beban gitu ya. Nah, akhirnya saya perhatikan saja beliau kerja. Oh ini saya nggak pernah tanya sama beliau. Kecuali kalau saya memang Pak ini gimana nih saya kurang ngerti baru dia turun tangan. Tapi kalau kayak tadi saya udah nggak nanya lagi karena itulah kegiatan dia sehari-hari. Bahkan yang saya pantau ternyata untuk membuat sebuah bahan cetak itu seperti ini, membuat banner baliho sebesar itu ukuran sekian. Nah, bisa sebesar itu padahal di Photoshop kecil. Nah, itu dia resolusinya besarkan. Saya baru tahu dan saya sering nongkrong di tempat temannya melihat para adik-adik kita yang perempuan malah itu setting desainnya bagus-bagus. Mereka juga belajar, bukan berasal dari orang yang memiliki kemampuan itu, tidak. Ini bisa dipelajari, ibu aja bisa, harusnya bisa. Jadi jangan bilang saya belum berani mencoba karena agak begini-begini. Mindset ibu, ketika mindset ibu mengatakan susah, nah itu hasilnya akan susah. Tapi kalau mindset ibu bilang aku harus bisa, hasilnya akan bisa. Percaya atau tidak, Pak Pulung merasakan blog itu susah. Dia adalah peserta saya. Awal pasti beliau bilang susah gitu kan. Pak Pulung bilang susah. Tapi ternyata ketika dijalani dengan tekad niat harus selesai blognya, harus selesai. Ternyata selesai sebelum waktunya. 100% kelas saya seperti itu. Jadi mindset, kembali lagi ke niat, mindset di kepala kita, jangan sampai sugesti kita bahwa ini susah gitu. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu, sekarang listrik saya mati di laptop saya nggak nyala karena laptop saya harus. Ya Pak Anwar silakan. Ya ini belum hari pendek, namun barangkali masih ada yang perlu dibahas, silakan. Baik Pak Ibu. Untuk waktu terakhir atau deadline gimana, Bali? Sekarang kita yang ada di sini silahkan atau di grup nanti kita sepakati saja pengen ada tugas atau tidak. Kalaupun yang belum mengumpulkan tugas pertama itu yang seharusnya ya Pak Anwar ya harus selesai dulu. Yeah. Nah, karena lebarannya sudah lewat, jadi nanti yang belum mengumpulkan tugas pertama silahkan buat yang di poster my wall apa saja terserah lah. Nah, seperti itu. Atau Photoshop boleh ya? Atau Photoshop. Saya sudah sesi Photoshop berarti kenanya ke sesi Photoshop yang belum mengumpulkan. Jadi yang sudah tugas 1 perlu lagi Photoshop gitu ya Pak Anwar ya? Iya. Data saya sudah ada tuh yang di-share di grup. Siapa-siapa yang sudah tugas 1. Nah Pak Pulung contoh tugas 1 sudah buat, berarti tidak wajib ke tugas 2. Yang tugas 2 ini untuk yang belum mengumpulkan
bukan tugas sama sekali. Arti kenanya di Photoshop itu Ya. aja. Jadi satu orang hanya satu tugas Bapak Ibu. Itu nggak buat poster my wall. Sampai tanggal berapa ya Pak? Nah itu untuk hari raya poster my Ya. wall. Ternyata lewat. Saya belum buat Bu tugas satu dan nggak bisa Photoshop. Ya harus diusahakan, jelek atau tidak, yang jelas Bapak Ibu sudah berusaha untuk membuat sebuah publikasi digital menggunakan Photoshop. Itu aja untuk sesi kedua. Ya. Yang Mau bertanya, boleh? Ya, Bu silakan. Tati, ya, silakan kan Bu Tati. Ini, Bu. Saya sering mencoba untuk download di Photoshop. Kok sampai sekarang belum berhasil. Yang tadi kebetulan saya mencoba punya anak saya, pakai laptopnya anak saya, tapi ya belum seperti yang saya sampaikan di Telegram ya Pak ya. Jadi saya belum mampu untuk itu. Cuman laptop saya untuk itu aplikasi PS-nya itu enggak bisa gitu loh. Baik, Saya saya mohon tanya. petunjuk Ya, terima sebetulnya kasih harus Bu yang Tati. Saya seperti tanya apa dulu gitu. Bu, laptopnya Terima kasih. anak Ibu versi Windows berapa? 7, 8, 9, 10. i5 ini ya Bu. Kenapa ya? Woi, sudah Ya. menengah ke atas tuh Bu. Kalau punya saya Core Iya. i3. Cuma Ya, sudah bagus. instalnya memang diinstalkan gitu. Sementara saya kan maunya mencari download nginstal. Ternyata saya nggak bisa gitu. Yang ketemu aktif gitu loh. Oh, kalau Ibu memang nggak bisa dengan free download Oke. untuk Photoshop, punya anak Ibu, file anak Ibu yang Photoshop itu Ibu pindahkan ke dalam flashdisk atau Google Drive. Oh, bisa nggih? Bisa nggih di-copy? Bisa Nah, nggih? copy file aplikasinya, Bu. Nanti Nggih. Ibu download dari file anak Ibu. Itu kan kapasitasnya besar, Bu. Ibu perlu mungkin laptop Ibu tidak mampu untuk itu. Atau laptop Ibu kalau mau diisi lagi dengan aplikasi baru harus diinstal ulang dulu, install ulang dengan sistem yang baru, aplikasi yang maksudnya kemampuan laptop Ibu yang baru gitu. Seperti itu. Karena kan Ibu nih mungkin tidak pernah di-upgrade ya laptopnya ya. Sepertinya begitu saya. Saya curiganya di situ Ibu dari pertama beli sampai sekarang itu nggak pernah di-upgrade gitu, dibersihkan, pergi ke tempat komputernya, ke servis ke rental komputernya minta di-upgrade atau Ibu bisa ada temannya yang bisa di-upgrade aja. Jadi aplikasi yang baru masuk nanti sudah ibaratkan di rumah lokasinya nggak cocok dengan Ibu. Bukan Ibu pasti udah nolak gitu, nggak jadi pindah di situ gitu kan. Nah, itu Kalau ada ya, kalau ada kesulitan. Nah, install ulang. Ya, karena Photoshop ini perlu ketelitian.